Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya pada malam hari ini. Saya Rudiatno MM, dosen Prodi Manajemen di Universitas Dharma Indonesia. Ingin membagi dan sharing session terkait mata kuliah akuntansi keuangan, di mana sebelumnya saya sudah memaparkan beberapa materi mulai dari laporan laba rugi, laporan arus kas, kemudian ada juga neraca. Dalam sesi malam hari ini, saya akan coba memaparkan terkait pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai siklus akuntansi. Baik, tidak berlama-lama lagi, saya akan share screen untuk materi siklus akuntansi. Nah, di sini terkait mata kuliah akuntansi keuangan dengan judul pembahasan yaitu siklus akuntansi, di mana mencatat dan mengelola transaksi keuangan. Oke, output pertemuan pada sesi kali ini yang pertama menjelaskan pengertian tahapan dan tujuan siklus akuntansi. Yang kedua mengidentifikasi langkah-langkah siklus akuntansi dari analisis transaksi hingga laporan keuangan. Selanjutnya yang ketiga mencatat transaksi ke jurnal umum dan memposting ke buku besar. Yang keempat yaitu melakukan ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, serta jurnal penutup. Yang kelima yaitu menyusun laporan keuangan lengkap berdasarkan siklus akuntansi. Nah, di sini yang pertama pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses berulang yang dilakukan perusahaan untuk mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, dan melaporkan semua transaksi keuangan dalam satu periode akuntansi. Nah, jadi, dalam siklus akuntansi di sini, proses berulang yang dilakukan perusahaan untuk mencatat, mulai dari mengklasifikasikan, kemudian meringkas dan melaporkan semua transaksi keuangan dalam satu periode. Bisa dalam 1 bulan, bisa dalam 3 bulan, bahkan 6 bulan atau 1 tahun. Nah, proses ini dimulai dari terjadinya transaksi hingga penyusunan laporan keuangan siap pakai. Nah, siklus ini bersifat periodik, biasanya 1 tahun atau 1 bulan seperti yang saya tadi singgung di atas, dan bertujuan menghasilkan informasi keuangan yang andal, relevan, dan dapat diperbandingkan sesuai standar akuntansi keuangan. Nah, di sini pun ada beberapa pengertian menurut pendapat yang lainnya, mulai dari Warren et al. 2020. Siklus akuntansi adalah proses yang dimulai dengan analisis dan penjurnalan transaksi dan diakhiri dengan penyusunan neraca saldo setelah pembukuan ditutup. Nah, selanjutnya mengenai pembahasan siklus akuntansi menurut Dina Fitria 2014, yaitu tahapan kegiatan akuntansi yang dimulai setelah transaksi terjadi, meliputi pencatatan, pengelompokan, peringkasan, dan penyajian data keuangan. Nah, selanjutnya yang ketiga, menurut Rahmapura 2013, siklus akuntansi merupakan serangkaian proses akuntansi yang dilakukan secara sistematis mulai dari pencatatan hingga penutupan. Jadi, secara keseluruhan, bisa saya tarik benang merahnya untuk siklus akuntansi itu proses yang dimulai dengan mencatat, mengklasifikasikan, kemudian meringkas dan melaporkan semua transaksi keuangan dalam satu periode, sehingga didapatlah laporan keuangan yang siap pakai agar mempermudah manajemen dalam pengambilan keputusan. Seperti itu. Nah, yang kedua yaitu ada ciri-ciri utama dan tujuan siklus akuntansi. Nah, yang pertama yaitu bersifat periodik. Biasanya mengikuti periode akuntansi, bisa kembali lagi ke perusahaan atau ke pemegang laporan itu sendiri, mungkin bisa bulanan atau tahunan. Selanjutnya
berulang nih. Setelah satu siklus selesai, buku ditutup. Artinya sudah dalam satu periode sudah selesai nih, siklus baru pun akan dimulai. Jadi sistemnya terus berkesinambungan, terus berulang, terus berulang, terus berulang karena memang akan akan ada transaksi-transaksi di setiap periodenya sehingga kejadian itu atau transaksi atau kegiatan itu akan terus berulang di setiap periodenya. Kemudian yang ketiga, sistematis nih, mengikuti langkah-langkah tetap dan terstruktur. Begitupun dengan cara dia berulang dipergunakan, maka sistemnya pun akan sama, mengikuti langkah-langkah eh, dari awal hingga akhir dan semua itu sudah terstruktur mulai dari tadi ada pencatatan, pengklasifikasian, pelaporan hingga menjadi satu kesatuan laporan utuh semuanya sudah ber eh, apa ya sudah mengikuti langkah-langkahnya sudah step by step dan memang sudah terstruktur di dalam pelaporannya seperti itu. Nah selanjutnya yang keempat yaitu berbasis prinsip akuntansi. Nah, dalam arti, terutama prinsip aktual dan meeting principle pencocokan pendapatan dengan beban. Di sini prinsip aktual jadi berdasarkan transaksi bukan berdasarkan daripada dana yang diambil tetapi pada saat kejadian itu eh, berlangsung sehingga sudah kita akumulasikan atau sudah kita akrual sudah kita data sudah kita record di laporan keuangannya. Nah, di sini ada tujuan siklus akuntansi. Yang pertama menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu. Jelas ya, menghasilkan informasi keuangan yang akurat adalah tujuan daripada siklus akuntansi di sini karena dengan adanya informasi keuangan yang akurat, maka pemegang kepentingan pun dalam sebuah perusahaan akan tepat sasaran, tidak ada yang namanya salah langkah atau memang tidak sesuai dengan planning lah, pasti semuanya sudah dalam prediksinya, forecastingnya gitu. Kemudian yang kedua yaitu mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan, baik itu perencanaannya, pengendaliannya, dan evaluasi kinerja. Nah, dengan adanya siklus akuntansi di sini, pengambilan keputusan yang sebelumnya sudah pernah dijalankan, kemudian perencanaan-perencanaan yang sudah ditetapkan akan dikendalikan dan kemudian dievaluasi sekiranya memang efisien, sekiranya memang bisa menjadi pembaruan atau menjadi evaluasi, maka akan sangat berguna sekali siklus akuntansi di sini. Jadi memang itu tujuan daripada manajemen ya dalam pengambilan keputusan. Nah, yang terakhir yaitu memenuhi kebutuhan pihak eksternal. Nah, seperti siapa aja nih di sini pihak eksternalnya? Yang pertama pemegang saham, stakeholder seperti itu, kemudian kreditur, pemerintah dan lain sebagainya. Nah, itulah jadi ciri-ciri dan tujuan siklus akuntansi. Oke, yang selanjutnya yaitu terkait tahapan siklus akuntansi nih. Di sini ada 10 langkah daripada tahapan siklus akuntansi. Yang pertama, analisis dan pencatatan transaksi. Yang kedua, posting ke buku besar. Yang ketiga, penyusunan neraca saldo. Yang keempat, ayat jurnal penyesuaian. Yang kelima, neraca saldo setelah penyesuaian. Yang keenam, penyusunan laporan keuangan. Yang ketujuh, ayat jurnal penutup. Yang kedelapan, neraca saldo setelah penutupan. Yang sembilan, ayat jurnal pembalik atau opsional. Yang terakhir, pengulangan siklus ke periode berikutnya. Jadi terus saja nanti balik lagi dia ke analisis, balik lagi ke posting buku besar dan sampai ke ayat jurnal pembalik seperti itu. Jadi memang sudah ada sistemnya ya teman-teman ya. Nah, di sini tahap pertama yaitu analisis dan pencatatan transaksi. Nah, yang pertama mengidentifikasi bukti transaksi seperti faktur, kwitansi, dan lain sebagainya. Yang kedua, menganalisis dampak terhadap akun, apakah dia posisinya di debit atau di kredit. Nah, yang ketiga yaitu mencatat ke jurnal umum atau catatan kronologis pertama. Contohnya nih seperti yang terjadi pada CP Maju Jaya di bulan Januari 2026. Nah, tanggal 2 Januari 2026 pemilik menyetor modal tunai sebesar 50 juta. Nah, kemudian di tanggal 5 Januari menerima pendapatan jasa tunai sebesar 15 juta.
Kemudian tanggal 10 Januarinya membayar sewa kantor nih 6 juta untuk 3 bulan. Jadi dari Januari sampai Maret sudah disewa nih 6 juta. Jadi per bulannya kena di 2 juta rupiah. Nah, selanjutnya di tanggal 15 Januari membeli peralatan kantor secara kredit. Nah, si Bima Jaya membeli peralatan nih kantor secara kredit sebesar 20 juta. Kemudian di tanggal 20 Januarinya membayar gaji karyawan sebesar 8 juta. Nah, 25 Januari memberikan jasa konsultasi secara kredit sebesar 12 juta. Kemudian di tanggal 30 Januarinya harus membayar listrik dan telepon sebesar 1.500.000. Nah, di sini kita buat jurnal umumnya. Yang pertama, tanggal 2 Januari, akun kas pemilik menyetor modal masuk di kategori debit. Nah, sedangkan di akun kreditnya yaitu dia modal pemilik sebesar 50 juta juga sehingga balance. Nah, selanjutnya di tanggal 25 Januari ada kas masuk nih mendapat jasa tunai daripada kegiatan usaha sebesar 15 juta. Nah, untuk akun kreditnya masuk di pendapatan jasa sebesar 15 juta juga. Nah, di tanggal 10 Januari beban sewa dibayar di muka karena sudah membayar sewa kantor tadi 6 juta untuk 3 bulan atau per bulannya 2 juta sehingga di debit masuk ke akun 6 juta. Pengeluaran nih, kita keluar nih 6 juta. Nah, di akun kasnya kita akan mengurangi atau di akun kreditnya sebesar 6 juta. Dengan demikian, tanggal 15-nya pun akan terjadi pembelian. Ya, ini di sini pembelian secara kredit. Nah, karena kita membelinya secara kredit dan itu masuk di debit, sehingga di akun kreditnya masuk ke kategori utang usaha karena dibeli secara kredit. Jadi kita dalam dalam kegiatan operasionalnya memiliki utang sehingga dikategorikan utang usaha. Nah, di tanggal 20 Januari 2026 kita harus mengeluarkan nih sebesar beban gaji masuk ke akun debit sebesar 8 juta dan mengurangi kas kita punya sebesar 8 juta juga sehingga membayar gaji di debit dan kas kita keluar di kredit. Nah, selanjutnya yaitu piutang usaha nih. Piutang usaha yaitu kita memberikan jasa konsultasi secara gratis. Jadi kita cuma-cuma memberikan jasa kepada konsultan sebesar 12 juta. Nah, jadi di pendapatan jasanya pun masuk ke kategori kredit sebesar 12 juta. Nah, di akhir bulan tanggal 30 Januari 2026 beban listrik dan telepon sebesar 1.500.000 dia masuk ke kategori debit sehingga kasih tambahan sebesar 1.500.000 di kredit. Nah, perlu catatan di sini tahap ini adalah titik awal siklus akuntansi. Nah, kedua, setiap transaksi dicatat berdasarkan bukti transaksi, kwitansi, faktur, nota, dan lain sebagainya. Aturan dasarnya, debit sama dengan kredit atau persamaan akuntansi tetap terjadi. Jadi harus tetap balance antara debit dan kredit. Yang keempat yaitu jurnal umumnya bersifat kronologis berdasarkan tanggal kejadian. Sehingga jika ditotal antara debit dan kredit nominalnya sebesar 112.500.000 rupiah. Ini untuk jurnal umumnya ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke posting ke buku besar nih. Memindahkan catatan dari jurnal umum ke rekening individu di buku besar. Di sini yang saya ambil yaitu hanya akun kas saja teman-teman ya. Karena untuk sisanya pasti mengikuti sih. Nah, di sini tadi kita lihat tanggal 2 Januari ada debit masuk sebesar 50 juta. Kemudian 5 Januarinya masuk sebesar 15 juta. Nah, di kreditnya kita harus membayar sewa tadi sebesar 6 juta nih. Kemudian tanggal 20 Januari juga ada membayar membayar gaji sebesar 8 juta. Kemudian di tanggal 30 Januari-nya kita harus membayar utang telepon.
Oke. Selanjutnya yaitu tahap ketiga yaitu penyusunan neraca saldo. Nah, di sini neraca saldo per 31 Januari 2026 yang pertama kas. Kas sebesar 49.500.000, kemudian piutang usaha sebesar 12 juta, dan beban sewa dibayar di muka tadi untuk sewa kantor sebesar 60 juta masuk debit, kemudian peralatan kantor sebesar 20 juta. Nah, utang peralatan tadi kita membeli peralatan sebesar 20 juta secara kredit masuk di akun kredit untuk utang peralatannya, dan modal pemilik tadi di 50 juta. Nah, pendapatan jasa tadi di 20 juta, 27 juta rupiah. Sedangkan beban gaji di 8 juta rupiah masuk di akun debit. Kemudian untuk beban listrik dan telepon juga masuk di akun debit sebesar 1 juta 500. Sehingga jika ditotalkan untuk debit dan kredit nominalnya sama, balance sebesar 97 juta rupiah. Oke. Selanjutnya yaitu tahap kelima, ayat jurnal penyusunan. Di sini depresiasi peralatan umur 5 tahun metode garis lurus. Nah, beban depresiasinya itu 333 rupiah. Nah, akumulasi depresiasi sebesar 333 rupiah. Dasar atau beban sewa dibayar di muka sudah terpakai 1 bulan nih. Beban sewa sebesar 2 juta dan dibayar di muka yaitu 20 juta dikali 3 bulan. Nah, akrual pendapatan jasa yang masih harus diterima sebesar 3 juta itu dari piutang usaha dan pendapatan jasa sebesar 3 juta. Dan untuk akrual beban gaji yang masih harus dibayar yaitu sebesar 1 juta. Beban gaji ini 1 juta daripada akhir tanggal 20 sampai ke tanggal 31 tadi ya, akhir bulan. Nah, depresiasi di sini diperoleh dari peralatan kantor sebesar 20 juta. Nah, makanya umur ekonomis 5 tahun. Kita katakan tidak ada nilai sisa sehingga depresiasi per tahunnya sebesar 20 juta dibagi 60 bulan sebesar 333.333 rupiah. Seperti itu. Nah, kemudian tahap 6 atau neraca saldo setelah penyusunan yaitu per tanggal 31 Januari atau di akhir bulan kita masukkan akun kas sebesar 49.500.000 rupiah, piutang usahanya sebesar 15 juta dan beban sewa dibayar di muka sebesar 4 juta. Kemudian peralatan kantornya sebesar 20 juta, akumulasi depresiasi peralatan sebesar 333 rupiah dan utang usaha tadi di 20 juta rupiah. Kemudian ada utang gaji. Utang gaji di sini karena dari tanggal 20 sampai tanggal 31 masih ada kegiatan aktivitas karyawan, kita asumsikan sebesar 1 juta rupiah. Nah, kemudian modal pemilik di sini masih sama sebesar 50 juta dan pendapatan jasanya sebesar 30 juta rupiah. Nah, sehingga beban gaji di sini beban gaji di sini 9 juta karena tadi 8 juta ditambah 1 juta dan kemudian sewanya tadi 2 juta karena sudah terpakai di 1 bulan pertama. Kemudian beban depresiasi tadi di 333.333 rupiah dan untuk beban listriknya masih sama di 1.500.000 sehingga jika total keseluruhan untuk debit dan kredit masih di 101.333.333 rupiah. Seperti itu. Selanjutnya yaitu di tahap ke-7 yaitu penyusunan laporan keuangan. Jadi ini harusnya ke bawah ya teman-teman ya. Karena tidak cukup jadi ya saya alihkan ke samping. Nah, di laporan laba rugi Januari 2026 pendapatan tadi sebesar 30 juta. Nah, beban di sini ada beban gaji, beban sewa, beban depresiasi dan beban telepon di total sebesar 12.833.333 rupiah sehingga laba bersihnya pendapatan jasa dikurangi dengan total beban sebesar 17.166.667 rupiah. Nah,
jelas. Kedua, laporan perubahan ekuitas atau modal pemilik awal tadi sebesar 50 juta di awal modal. Nah, setelah ada laba masuk sebesar 17.166.667 total, sehingga modal pemilik menjadi 67.166.667 rupiah. Nah, kemudian di posisi keuangan atau di neraca pertanggal 31 Januari aset berada di angka 49.500. Kemudian piutang usahanya sebesar 15 juta, beban sewa dibayar di muka yaitu 4 juta. Nah, karena yang 2 juta tadi sudah dipakai ya bahasanya, jadi mengurangi beban sewa atau nilai sewa tadi. Peralatan kantor di sini sebesar 19.666.667 karena memang sudah disusutkan per tahun tadi. Nah, sehingga total aset menjadi 88.166.667. Nah, di sini ada kewajiban nih. Kewajiban usaha di sini 20 juta rupiah, utang gaji yang masih harus dibayar 1 juta, sehingga total kewajiban diperoleh sebesar 21 juta. Nah, di sini ada ekuitas nih, modal pemilik. Modal pemilik tadi sama 67 juta sekian. Nah, di sini ada total kewajiban ditambah dengan ekuitas, sehingga total yang diperoleh sebesar 88.166.667. Kebetulan sama dengan total aset ya jika di total. Untuk total kewajiban dan ekuitas ini. Selanjutnya itu tahap yang ke-8, ayat jurnal penutup. Di sini ada jurnal penutup di mana jurnal penutup menutup pendapatan jasa tadi 30 juta rupiah, ikhtisar laba ruginya pun pasti harus di 30 juta rupiah. Kemudian menutup beban-beban. Nah, beban-beban di sini pertama ada ikhtisar laba rugi tadi 12.883, beban gajinya di 9 juta, beban sewa di 2 juta, beban depresiasi di 333.333 rupiah, dan beban listrik dan beban telepon di 1.500. Kemudian untuk menutup ikhtisar ke modal yaitu ikhtisar laba rugi sebesar 17.166.667 rupiah, sama dengan modal pemilik nominalnya. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, tahapan nomor 9, raca saldo setelah penutupan nih. Nah, hanya rekening permanen yang masih mempunyai saldo rekening temporer menjadi 0. Maksudnya di sini masih ada akun-akun seperti kas, piutang kas, beban sewa dibayar di muka, peralatan kantor, akumulasi depresiasi peralatan, utang usaha, utang gaji, dan modal pemilik, sehingga antara debit dan kreditnya masih sama sebesar 88.500.000 rupiah. Yang ke-10 yaitu tahap ayat jurnal pembalik, atau kita juga bisa opsional, berarti tidak usah pakai juga tidak masalah ya. Dilakukan pada tanggal 1 Februari ini, jadi awal bulan berikutnya membalik akrual gaji. Jadi utang gaji tadi masih 1 juta, dibebankan menjadi 1 juta. Membalik arah akrual pendapatan jasanya 3 juta, utang usahanya 3 juta. Siklus akuntansi selesai untuk bulan Januari. Artinya proses dimulai kembali pada 1 Februari dengan raca saldo setelah penutupan sebagai titik awal periode baru. Siklus ini bersifat kontinu dan berulang setiap periode akuntansi. Seperti itu. Dan ini untuk daftar pustakanya. Oke, terima kasih. Cukup sekian pemaparan materi di pertemuan ke-8, di pertemuan akuntansi keuangan. Jika nanti ada pertanyaan, boleh teman-teman bisa chat di kolom komentar atau bisa memberikan masukan terkait materi-materi yang saya sharing tadi. Jika ada jika ada kekurangan mohon dimaafkan, dan memang jika ada penambahan atau sifatnya kritik yang membangun,
monggo silakan untuk tidak sungkan untuk memberikan penilaian atau komen-komen di kolom komentar. Terima kasih. Akhirul kalam saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.